Oke teman-teman, sekarang kita coba bikin aplikasi yuk. Sekarang kita coba bikin aplikasi Pyroll deh ya. Nah, di sini kita mulai startnya dari benar-benar awal ya. Kita mulai dari desain database-nya ya. Oke, desain database-nya nanti sampai ke masuk ke flow-nya. Jadi kita benar-benar dari awal. Oke, jadi ini udah gue siapin untuk strukturnya ya, gambaran struktur. Nanti kita akan punya yang namanya table untuk setup aplikasi. Ada dua field ya, ID sama jumlah hari kerja. Ini bisa lebih banyak ya. Ini gue bikin persimpel aja, jadi biar teman-teman juga pahamnya gampang gitu ya. Ini ada tabel jabatan, ini untuk ngisi si karyawan itu jabatannya apa nanti ya. Nanti mapping ke tabel karyawan ya. Nanti ada jabatan ini, ada nama jabatannya apa, gaji pokoknya, kemudian tunjangan jabatan, dan lain-lain. Kemudian tabel divisi, biasanya kan di perusahaan itu ada divisinya ya, atau bagian gitu lah ya. Sekarang ada divisi accounting, finance, atau IT ya. Nah, ini untuk tabel karyawannya. Nah, ini tabelnya akan berelasi ya teman-teman ya. Di sini ada primary key, ada foreign key ya. Kayak di tabel karyawan ini ada jabatan ID, berarti dia foreign key ke tabel jabatan ini, ke ID-nya. Nah, nanti jadi si karyawan dengan jabatan yang ada di sini akan dapat tunjangan-tunjangannya gitu kan, istilahnya. Nah, kemudian ada juga divisi ID, berarti akan relasi ke sini, ke tabel divisi. Kemudian ada tabel gajinya. Ini tabel gaji ini akan kita simpan per bulan satu orang satu record ya harusnya ya. Oke. Kemudian di tabel gaji ini ada tanggal penggajian ya. Misalkan tanggal akhir bulan ya gitu ya. Akan disimpan, kemudian gaji pokoknya berapa, tunjangan jabatannya berapa, tunjangan makan dan tunjangan transportnya dia berapa. Jadi ini sengaja disimpan di sini biar ada historinya gitu ya. Jadi kita nggak cuma relasiin ke master. Kemudian ada tabel absensi. Nah, di sini kan kalau untuk pendapatan itu ada pendapatan yang berubah ya. Jadi maksudnya kalau si karyawan ada mangkirnya atau ada sakit, itu akan ngaruhkan ke pendapatan ya. Makanya di sini ada tabel absensi. Jadi ada jumlah hari kerja, biasanya idealnya berapa, misalkan kita tentuin, misalkan 20 atau 25, ini kan ke sini ya, jumlah hari kerja. Ini akan disimpan di sini. Hari kerja misalkan 20, 25 atau berapa nanti ya, kita set. Kemudian jumlah hari kerja, oh ini double ya, target. Ini harusnya satu aja nih. Ada jumlah hari izin, jumlah hari cuti, jumlah hari alfa. Kemudian kalau misalkan dia ada alfa, berarti kan tunjangan transportnya nanti ada potongan ya. Kalau ini sih relatif ya, bisa tiap perusahaan beda-beda ya. Makanya ini disiapin aja. Nanti kalau memang peraturannya itu untuk sakit, misalkan sakit itu nggak motong transport dan makan gitu ya. Jadi potongan itu cuma khusus yang alpha. Khusus alpha dia nggak dapat, misalkan nggak dapat tunjangan transport, tapi tunjangan makan dapat, tapi gaplok udah pasti dipotong ya. Karena dianggapnya dia mangkir gitu ya. Oke, kita mulai desain database-nya ya. Jadi ini kita pakai appdesigner.id ya. Teman-teman buka aja di browser ya. Karena ini online ya. Nanti teman-teman tinggal buat ID aja. Buat pakai email ini untuk registernya. Jadi kita coba desainnya di sini ya. Kita coba desain sama-sama. Sini kita pertama buat table setup aplikasi. Ini kalau untuk bikin table sini ya. Kemudian ID ini integer, primary key ya. Oke. Kemudian kita tambah field lagi. Tadi di setup aplikasi ada jumlah hari kerja. Jumlah hari
kerja. Oke, tipe datanya integer juga, dia nggak primary key. Oke, sip. Ini untuk table setup aplikasi. Kemudian kita buat tabel jabatan. Ini jabatannya, jabatan. Oke, ID, kemudian ada field, nama jabatan. Ini tipe datanya begin. Oke lah ya. Ini nama jabatan varchar, ini integer nggak apa-apa. Nama jabatan gitu. Tipe datanya varchar. Kemudian kita tambahin gaji pokok, tunjangan jabatan. Gaji pokok. Ini integer ya. Kemudian tunjangan jabatan. Ini integer juga. Kemudian tunjangan makan. Bukan dari sini. Tabel jabatan, tunjangan makan per hari. Tunjangan transport per hari. Ini tipe datanya integer semua ya. Integer, oke. Ada hilang ya? Integer. Oke. Ini nggak perlu. Oke, cukup ya. Kita buka sini aja. Jangan transport per hari. Oke, ini untuk jabatan udah selesai. Kemudian kita perlu bikin lagi tabel divisi ya. Tabel divisi ini untuk master data ya istilahnya. Primary key, nama. Ini nama. Oke, ini varchar. Oke, sip. Divisi, gini kita lupa kasih nama ya. Tabel divisi. Gitu ya. Oke. Kita udah punya 3 tabel. Kemudian kita buat tabel karyawannya. Kita bikin lagi new table. Table name-nya karyawan. Oke. Tetap ada ID di sini. Ada nama karyawan. Tipe datanya varchar. Tanggal masuk jabatan ID, divisi ID. Tanggal masuk datanya date ya. Kemudian divisi ID. Ini integer. Dan kita butuh ini integer. Ini akan ngerelasiin ke ini ya, ke divisi tadi ya. Divisi ID dan jabatan ID. Jabatan underscore ID. Datanya integer. Ini akan kita relasikan ke tabel jabatan ya. Oke. Kemudian ini kita relasikan ke tabel divisi ke ID. Sip. Oke. Sini kita punya tabel yang udah berelasi ya.
Oke, mungkin kita aturnya gini nih. Di sini, ini di sini. Kayak gini aja. Oke. Kemudian tabel gaji, kita buat tabel gaji. Ini untuk nampung gaji per bulannya ya. Oke, gaji atau salary ya, gaji aja deh ya. Gaji, kemudian karyawan ID, absensi ID. Karyawan ID ini relasi dengan karyawan, kolom ID. Kemudian absensi ID. Absensi ID. Oke, ini foreign key juga, tapi kita belum buat tabel absensinya ya. Tanggal penggajian, gaji pokok, tambahin dulu aja. Kita butuh satu lagi. Oke, tanggal, date, gaji pokok, ini integer. Oke, tunjangan jabatan, tunjangan makan, tunjangan transport, tunjangan makan integer. Oke, terakhir tunjangan transport. Oke, jadi di sini kita intinya benar-benar kalau kita desain atau membuat aplikasi itu kita akan ngelewatin proses ini ya. Oke, selanjutnya kita tinggal bikin ini ya, tabel untuk absensi ya. Oke, kita buat new table namanya absensi. Kita punya field, kita copy dari sini aja ya. Jumlah hari kerja, tipe datanya integer. Kita siapin dulu kolomnya. Jumlah hari kerja ini nanti saat pertama kali nambah sih jumlahnya ngambil dari tabel ini ya, setup aplikasi. Tapi di sini akan kita tetap simpan karena ini sebagai history nantinya ya. Jumlah hari sakit ini juga integer, ini untuk nampung dalam sebulan ada berapa kali sakit si karyawan yang bersangkutan. Izin juga sama ya, ini untuk nampung karyawan yang izin. Jumlah hari apa integer, sakit, izin, cuti, kemudian cuti ini untuk berapa hari si karyawan cuti. Oke, apa udah tadi, potongan tunjangan transport. Nah, ini kalau misalkan peraturan perusahaannya kalau si karyawan alpha ya, alpha berarti alpha sehari, berarti nanti tunjangan transportnya dia dipotong sehari ya. Ini bisa beda-beda sih ya tiap perusahaannya. Nanti untuk di kasus kita ini kalau dia alpha nanti akan kita potong ya. Ini ingat ya, ini bisa di tiap perusahaan bisa beda perlakuannya gitu ya, tergantung kebutuhan. Jadi nggak mesti setiap perusahaan itu kalau misalkan ada yang nggak masuk karena apa misalkan, atau bahkan sakit gitu, bisa ada yang sakit dia
si karyawannya dipotong transportnya, atau juga ada yang dia sakit, potongan transportnya nggak dipotong. Itu tergantung kebijaksanaan perusahaan masing-masing. Jadi kembali lagi ke sesuai kebutuhan. Kemudian potongan gaji pokok. Nah ini kalau ini sih biasanya kalau mangkir ya dipotong gitu ya. Ini terjadi. Oke. Sip. Nah, di absensi tadi digaji ada foreign key yang harus kita tambahin. Di bagian absensi, ya foreign key ke table absensi ID. Oke, sip. Gini ya. Nah, jadi kalau kita udah punya struktur table kayak gini, jadi nanti kita untuk developnya lebih enak ya. Jadi relasinya kemana, jadi kita tinggal contek di desain database-nya aja. Kan ini kita udah tinggal implementasiin ke sistem aja nih nanti. Dan nanti kita buat flow-nya ya. Buat flow chart-nya juga untuk bisnis prosesnya, untuk di penggajian ini.